wa ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kertomulyo beserta perangkat dan lembaga desa yang hadir di Gazebo Pantai Kertomulyo ini. Kemudian Bapak Ibu dari OPD, saya kenalkan juga Pak Igi dan rekan-rekan Kodarwis dan pengelola Pak Adi, Mas Ari dan lainnya. Yang pertama adalah dari Bapeda, yang rawuh ada dua, Ibu Kepala Bidang dan Mbak Ika, ini fungsional, nanti juga akan memberikan sharing terhadap apa yang telah dilakukan oleh Desa Wisata Gong ya Mas, Gong Kinasi apa Gong? Ya. Gong Sutra. Kemudian dari Safin Hotel Pak David sama Mas Dias. Kemudian dari Dispermades mestinya juga hadir, tapi karena ada satu hal sehingga tidak bisa ikutin tadi. Dan yang jelas kedua terakhir adalah saya berdua dengan Pak Hadi, tadi Pak Kabit Besarawo, Pak Kepala Dinas sebenarnya kepingin sekali, tapi Pak Kepala Dinas masih umroh, jadi belum mundur. Nanti lain waktu beliau akan ke sini. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda kita dari dinas adalah melakukan satu silaturahmi, dikemas dalam bahasa inteleknya itu monitoring dan evaluasi. Tapi yang jelas dari dinas ini kepingin melihat dari stakeholder yang lain, dari Safin juga ini nanti akan melihat setelah ditetapkan Bupati menjadi sebuah desa wisata, kayak apa sih pengelolaannya. Nah itu. Nah, pada siang hari ini nanti, pagi sampai siang ini nanti kita diskusi. Kebetulan Pak Igi ada Bapeda juga nanti, karena perencanaan pembangunan apapun masuk ke Bapeda, barangkali nanti panjang juga bisa menyampaikan apa kebutuhannya sini dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin sudah saya Pak Igi, tapi nanti perlu menyampaikan. Kemudian secara kepariwisataan, karena sudah ditetapkan desa wisata, suka tidak suka pengelola bersama pemerintah desa harus segera cancut tali wondo. Paket wisata itu sudah harus dilaksanakan. Karena desa wisata itu wajib hukumnya menjual paket wisata, bukan tiket wisata. Nanti dalam pertanyaan mungkin apakah tidak boleh Mbak untuk tiket wisata? Boleh, tetapi akan lebih baik kalau menjual paket wisata, karena di sini nanti paket wisata yang di desa wisata harus mempunyai atraksi wisata, souvenirnya ada atau tidak, kulinernya, homestay-nya dan lain-lain. Oleh sebab itu misi kami melakukan supervisi ini, monitoring adalah ingin mendengar langsung dari Pak Kepala Desa maupun pengelola maupun Kodarwis, kira-kira desa wisata Gong Sutra, Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil ini sudah melaksanakan kegiatan itu apa belum? Kalau memang belum, kendalanya apa? Kita terbuka saja, jadi jangan sampai mohon maaf ditutupi, nanti dari rekan-rekan dari dinas maupun dari CSR dari Safin nanti akan bisa melihat, oh berarti ini yang perlu dibantu, oh ini yang belum dilaksanakan, sehingga nanti tepat. Termasuk kami yang jelas Dinas Pariwisata bersama OPD yang lain dan CSR ini misinya kepengen membantu bagaimana setelah ditetapkan menjadi desa wisata, dari 25 desa pengusul ini Bu Yanti Mbak Ika, yang netes adalah 12 desa 2022, dan itu murni swadaya dari desa dan pengelola. Jadi kami tidak punya anggaran untuk membantu menjadi coba desa wisata. Kita hanya membantu regulasinya, bagaimana pengembangannya dan sebagainya. Nah, karena ini terkait SDM khusus untuk bidang pariwisata, Nek Mbak Kun itu tukang singgawi. Nanti pengembangan untuk SDM-nya adalah Pak Hadi Sunaryo ini yang akan melatih panjenengan bagaimana sih menjadi pengelola desa wisata baik. Ada nggak di sini nanti ada leadernya, TL-nya? Karena kalau sudah paket desa wisata harus, dan terus terang ini Pak David panjenengan karena baru newcomer istilahnya. Di sini itu Kertomulyo punya potensi wisata yang luar biasa. Unggulannya adalah PK. Saya dulu PK tak kira pemandu karaoke. Ternyata PK 17. Awalnya di sini loh, saya masih ingat. Terus
namanya Mbah Kun melihat media sosial langsung datang ke sini. Oh ternyata Pate Kertomulyo. Pertama kali saya datang ke sini disambut dengan nyawa. Alhamdulillah belum ada fenomena kayak bangunan-bangunan, tidak ada, belum ada. Hanya ada jukung itu isi jidak Mas ya. Sama penyedot banyu buah nomdi daerah Silang. Nah akhirnya berkembang luar biasa dikelola oleh teman-teman dari Pak Darwis maupun dari ini di backup oleh juga pemerintah desa. Jadilah desa wisata yang kurang lebih 3 bulan 4 bulan yang lalu ditawar Pak Bupati di Bilang Poke. Itu pengantar kami. Jadi yang jelas kami berharap laksanakan konsep desa wisata. Bagaimana potensi yang dimiliki oleh desa Kertomulyo ini. Kertomulyo punya makanan luar biasa, kemudian daya tarik wisatanya oke, atraksi budayanya tidak diragukan lagi. Seperti kayak Sukabumi itu kan spesial event yang bisa dijual untuk wisatawan. Kemudian di sini punya sirup mangrove, mungkin Pak David nanti bisa menikmati dan bisa kerjasama dengan Hotel Sapin, dipajang di etalase di Sapin kan nanti luar biasa. Di sini harga 25.000, masuk ke Sapin 100.000, lurak juara itu. Pinternya dia, aku jaluk royalti 10% ya. Loh, karena mohon maaf satu-satunya sirup mangrove hanya ada di Kertomulyo. Kita harus begitu. Jadi saya larang di Trubuk maupun di mana sini Tunggul Sari maupun di Sambiroto yang punya basis mangrove ini tidak boleh membuat itu karena harus inovasi sendiri-sendiri. Di sini kain batiknya juga luar biasa. Pokoknya pula tinggal bagaimana nanti Pak Kepala Desa bersama teman-teman dari Pengelola Darwis ini membuat satu gebrakan yang jelas momen ini segera bangkit. Demikian pengantar dari kami. Nanti teman-teman OPD dan Mas Pak Dias maupun Pak David dengarkan, saya serahkan sepenuhnya. Yang pertama kami mohon dengan amat sangat Pak Tinggi untuk memberikan arahan kira-kira apa saja permasalahan atau kelebihan. Terima kasih Pak Kun, Pak Darwis dan Bumdes dalam perjalanan. Karena ini tadi terus terang saya tidak mengagendakan untuk Bumdes untuk terlibat. Saya tidak terpikir ke situ karena apa ini kesibukan kita bersama. Jadi mohon maaf. Ini tadi dadaan baru saya panggil. Terima kasih atas kerawan bapak-bapak semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kersa rawuh wonten di apa bahasanya ini? Di Gazebo ya, di Gazebo PK yang baru selesai kemarin. Terus ya nyari Pak, baru pertama kali ini kita adakan momen rapat bersama. Perlu saya sampaikan bahwa setelah dicanangkannya, ditetapkannya desa wisata Desa Kertomulyo tahun 2022 masih hangat-hangat, dan sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, saya selaku kepala desa mulai dilantik saya langsung gaspol bahasanya ya, channel-channel untuk memajukan desa Kertomulyo khususnya di pariwisata. Alhamdulillah ketika sekitar bulan Juli 2021 saya punya teman dekat dari Dewan Pusat, yaitu Pak Sudiwo. Ketika itu kita usulkan bahwa mohon kiranya desa wisata ini Pak Dewo ikut membantu dari dari rekaman atau job-job yang bisa dimasukkan dalam pariwisata itu demi kemajuan kepariwisataan Desa Kertomulyo.
Alhamdulillah, saya tanpa ada proposal sekalipun, hanya oret-oretan memo yang ditujukan kepada Kemendes. Memonya Pak Dewo, tanda tangannya sudah laku. Alhamdulillah direspon bahwa nanti tahun 2022 akan direalisasikan gitu. Makanya ketika itu kita ngoyak-ngoyak supaya SK Desa Wisata segera terrealisasi kan gitu. Alhamdulillah dengan meskipun kita belum punya SK dari pariwisata sebagai desa wisata, dari pusat sudah diploting bahwa kita akan mendapatkan program tahun 2022. Di bulan apa Pak kemarin penetapan di bulan Wogi itu bulan Mei. Nah, kita sudah punya SK itu, terus kita gandakan, kita susulkan ke Kemendes. Alhamdulillah langsung beberapa hari atau beberapa bulan kemudian ada kunjungan dari Kemendes langsung didampingi di Permades ketika itu. Karena program pariwisata itu sifatnya stimulan itu pancingan, misalnya berupa gazebo atau toilet, MCK atau warung-warung. Nah, ketika itu disurvei sudah ada semua. Meskipun belum sempurna, belum sesuai yang kita harapkan. Namun yang tidak kalah pentingnya, saya berpikir yang paling utama ini infrastruktur. Jadi jalan itu ketika itu Bu Yanti masuk, Bu Yanti Pak Pun Pak ya, yang sering mau keluar masuk di BK. Itu hanya bisa dilalui mobil satu, simpangan wes susah bukan main, harus salah satu mundur. Akhirnya kita putuskan ketika itu harus mau tidak mau harus pelebaran jalan kan gitu. Nah, alhamdulillah ini sudah dalam dalam proses dengan lewati tadi itu dari anggaran pariwisata lewat Kemendes di jalur pariwisata itu senilai 500 juta. Ketika itu kita diundang se-Indonesia itu hanya 61 desa. Di Jawa Tengah itu di sebelum Tangmangu itu apa ya? Karangpandan. Kayaknya enggak Kemuning. Karang, desa Karang kayaknya desa. Jadi Karangpandan itu ya, Tangmangu ya. Itu terus kemudian Kabupaten Pati ini hanya desa Kertomulyo. Terus ada lagi di Semarang. Yang terbanyak itu daerah istimewa Aceh. Ya. Aceh, Jawa Barat itu banyak sekali. Nah, selain 61 desa di situ ada program pariwisata. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata pasar desa juga masuk di sini ya. Akhirnya kita berpikir bahwa tata kelola pasar desa Kertomulyo masih liar, biasanya masih pasar tumpah sampai sekarang, dan di satu sisi mengganggu jantung desa, mengganggu lalu lintas. Kalau pagi itu mobil tidak bisa masuk, itu mulai jam 5 sampai jam 9, dan ini terus menerus. Dan kebetulan di pasar desa Kertomulyo ini posisinya paling ramai di daerah pesisir. Jadi mulai dari Telutup, Kabilangu, Krandan, Rejoagung, Guyangan, Sambilawang, larinya ke sini.
Bahkan desa Trangkil sekalipun larinya ke sini. Masalahnya apa? Ikannya segar. Ya. Terus dari gunung, dari daerah lahar, daerah itu menyuplai sayurnya, termasuk ketela-ketela itu. Untuk cabai-cabainya, daerah Jakenan itu yang datang ke sini banyak sekali. Jadi jenengan bisa mengamati suatu saat nanti, biasanya ramenya itu Jumat, Sabtu, Minggu, sama dengan pariwisata. Di PKS ini ya di waktu-waktu seperti itu. Jadi sebenarnya mau diakui maupun tidak, ramenya pasar desa ini termasuk instrumennya ya pengaruh dari perkembangan PK. Nah, di situ ekonomi masyarakat kita pantau ya ramai. Meskipun ramenya tidak hanya khusus desa tertentu ya, tapi desa sekitar juga. Jadi bisa menghidupkan perekonomian gitu. Terus kemudian alhamdulillah kita ada reorganisasi Karang Taruna yang baru punya program pasar sendangan. Yang salah satu sisinya mengembangkan kebudayaan, mengaktualisasikan kebudayaan. Baru dua kali Pak Adi ya? 2 kali ya? 3 kali ini. 3 kali ini setiap Sabtu Pon. Setiap satu pon itu Sabtu malam Minggu itu ada pasar sendangan. Jadi UMKM, terus nanti ada kegiatan-kegiatan pentas seni dan lain-lain. Itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, karena desa ini meskipun ada sedikit Pak, PAD dari PAD dan dari retribusi belum, karena pasar desa belum, masih liar, kita belum bisa menyentuh. Yang kedua dari pengelolaan sampah sudah kita programkan, saya sudah tak cuti dan dijalankan, sudah kita anggarkan. Nah, kemudian di situ nanti karena BUMDes yang sudah berjalan ini memang sebagian dulu terperosok dalam operasi BUMDesma korporasi sebagian ya. Terus di situ kita kembangkan di di unit pinjaman, yaitu khususnya pedagang pasar itu yang masih bisa kita andalkan. Tapi yang bulanan 85% macet. 85% macet yang bulanan. Akhirnya kita stop, bukan kita hapus tapi kita tetap jalan. Yang bisa diandalkan itu dari WiFi. Dari WiFi. Terus yang kedua diduduki pinjaman briling, jasa briling ya, rekening listrik, pengiriman dan lain-lain itu. Kemudian untuk perdagangan saya anggap masih jalan di tempat, sempat ada kemacetan. Dan di yang lain-lain nanti kita harapkan ke depan, termasuk pengelolaan pasar sampah nanti bisa masuk ke PAD gitu. Dan hubungannya dengan kepariwisataan, desa masih welcome. Kita harus bicara apa adanya. Sementara pengelolaan manajemen full 100% masih di Pokdarwis. Masih di Pokdarwis. Jadi desa tidak alergi, tidak antipati, mendukung sepenuhnya
mengingat kita terus terang saja pengelolaan desa yang begitu besar dan masih banyak yang masih bolong-bolong, sehingga ya mohon maaf untuk pengelola Pok Darwis belum bisa yang tidak sesuai diharapkan, sesuai dengan kehendak bersama. Tapi kita berupaya untuk mencari terobosan-terobosan supaya terobosan dalam arti investasi ataupun anggaran-anggaran dari luar, kan gitu. Alhamdulillah kemarin kita dari program pariwisata itu dari Kemendes itu yang sudah terrealisasi untuk Talut itu, mudah-mudahan nanti ke depan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewo kemarin waktu Sedekah Bumi kita datangkan. Saya mancingnya Pak Dewo supaya tidak terbebani bahwa dia datang ke sini nanti dengan membawa oleh-oleh atau membawa sesuatu. Pak Dewo saya sangat bisa. Oke, ketika itu jawab oke, langsung Sabtu meluncur sampai sini, sampai Pati jam 8 karena jam tuh jam berapa, jam 5 ya baru turun dari bandara. Terus malam itu setelah saya beri waktu untuk memberikan satu patah dua kata pada saat pentas budaya itu, terus kemudian kita bincang-bincang bersama ke rumah itu sampai jam 1. Jadi ngomong ngalor ngidul sampai program-program. Dan ketika itu Pak Dewa menawarkan gimana talutnya yang dari pariwisata itu sudah cukup apa belum. Kalau saya ditanya cukup atau belum, ya belum Pak, ini baru 55%, saya bilang gitu, 55%. Butuh enggak? Ya butuh sekali Pak, ya terima kasih kalau ini masih berjalan. Satu itu meneruskan Talut itu, yang kedua pasar desa. Ya sudah, nanti program infrastruktur jalan desa sama pasar nanti kita gabung jadi satu. Untuk tahun 2023 Pak Dewo memberikan memo kepada Kemendes gitu. Jadi memang kita berharap, kita tidak secara pribadi, kita bicara secara untuk pembangunan seutuhnya keseluruhan desa Kertomulyo untuk kemajuan desa. Di sini BUMDes perannya dalam pengelolaan wisata masih bersifat mitra. Jadi kayak menitipkan invest berupa gazebo yang ada itu untuk disewa para pengunjung, gitu. Untuk pengelolaan masih 100%, Pokja tidak memaksakan kehendak, istilahnya terserah monggo, yang penting untuk kemajuan kita. Masalah tidak ada gap, tidak ada permasalahan yang perlu yang perlu ditakuti. Kita maunya kalau bisa bersinergi, kita sama-sama terbuka. Entah nanti bagaimana pengelolaannya kita serahkan sepenuhnya pada Pok Darwis, gitu. Jadi tidak bermaksud apa-apa dari pihak desa, karena ini menyangkut kemajuan bersama, gitu. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa disambung tanya jawab atau di acara yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Igi yang kami hormati,
Tadi Pak Igi sudah menyampaikan bahwa untuk pengelolaan desa, khususnya menjadi sebuah desa wisata, memang perlu sinergi berbagai pihak. Jadi tidak bisa berdiri sendiri Podarwis pengelola, tapi semuanya unsur pada waktu awal sudah kami sampaikan. Untuk menjadi sebuah desa wisata itu semua masyarakat terlibat. Namanya dikonsep dalam bentuk pemberdayaan desa. Lembaga desa, kemudian masyarakat, agama, tokoh agama, masyarakat desa dan sebagainya masuk di situ. Nah, yang perlu kami tambahkan juga Pak Indi bahwa dan teman-teman pengelola, kalau nanti desa jadi tadi pasar desa sudah dibangun dibentuk, itu menjadi sebuah aset dalam dunia pariwisata. Tadi sampaikan Pak Indi, di sini tuh punya potensi unggulan yang tidak dimiliki oleh desa ke sini. Itu saya terilhami ketika di studi Badi di Brebes sama Mas Ari juga di desa kecil yang dulu tidak terkenal namanya Padang Sari, sekarang sudah Indonesia. Juga ada pasar desa yang menangkap ikan, kemudian masyarakat atau wisatawan pagi-pagi datang didampingi dengan pengelola desa wisata, beli ikan segar dibakar di situ juga Pak. Artinya bagus. PR-nya Pak Indi, karena jalan di sini baru satu pintu. Saya dulu pernah diskusi dengan beliau, juga dengan Mas Ari, Mas Adi. Bagaimana juga kalau nanti Bumdes juga punya peran, tidak hanya mohon maaf masuk di gazebo saja, tapi seluruh komponen pariwisata Bumdes punya peranan yang besar dalam konsep pendanaan kemitraan. Saya punya usulan itu katakanlah gitu. Dulu Pak Igi juga pernah menyampaikan, biar nanti wisatawan tidak menumpuk di sini kendaraan. Bagaimana kalau desa di dekat balai desa itu ada lahan dijadikan shelter wisata. Jadi semua kendaraan wisatawan yang masuk parkir di sana. Kemudian nanti pengelola bersama dengan Bumdes membuat angkutan, elop atau apalah atau VR apa untuk membawa ke sini dengan dipandu dan ke tempat-tempat itu wisata, mau paket wisata itu kalau lebih bagus. Tapi memang itu jangka panjang, dananya cukup banyak. Jadi di situ nanti di shelter wisata bisa ditempati kuliner, souvenir dan macam-macam produk khas desa wisata Kertomulyo. Lahannya ada. Saya Pak Igi mungkin tadi lupa pernah diskusi dengan saya. Oh iya bagus lah, itu nanti kedepannya bisa menjadi sebuah aset yang dikelola oleh Bumdes juga. Gitu. Moga Pak. Selanjutnya kurang lengkap juga kalau tidak mendengarkan paparan dari pengelola atau Pak Darwis. Monggo Mas Adi atau Mas Ari untuk menyampaikan iki mikir tekan kono apa kuat ya. Monggo Mas, silakan Mas Adi atau Mas Ari. Kira-kira apa yang dibanggakan dari PK khususnya sehingga wisatawan yang tertarik? Monggo. Bapak-bapak dan Disporata dan tadi juga wakil dari modal Satin ya, Pak Jabit, juga dari Ibu dari Bapak Dada. Terus yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kertomulyo beserta jajarannya dan juga teman-teman dari Pak Darwis Trisno Sugoro. Tidak banyak di sini yang saya sampaikan, jadi saya hanya menyambung apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Desa, bahwa setelah ditetapkannya desa wisata peresmian di pengurusan kemarin Ulah Bunggi, terus terang sejak kami dapat SK itu terus kayak apa ya, kayak berhenti gitu. Desa wisata apa yang harus saya lakukan itu terus terang memang bingung. Jadi yang kita lakukan saat ini dengan pemerintah desa hanya mencoba untuk membenahi infrastruktur yang belum ada, kita bangun, terus juga SDM juga kita persiapkan. Jadi pada intinya kalau misalkan ditanya dari Dinas Pariwisata bagaimana ini desa wisatanya, ya terus terang kita memang belum jalan gitu. Jadi makanya dengan adanya kunjungan ini, adanya program ini, kita berterima kasih sekali.
Jadi nanti kita bisa belajar mungkin dari homestay yang kita punya, nanti kita bisa konsultasi atau arahan dari Hotel Sabin, bagaimana sih penginapan yang bagus itu, apa sih perlu juga wong itu karena kita ingin terus juga apa yang harus kita apa itu persiapkan kalau ada wisatawan yang kesini itu apa sih yang harus kita orang jualan itu kita baru mempersiapkan apa sih yang harus kita siapkan dulu sekiranya orang beli itu puas gitu loh. Jadi nanti tolonglah nanti Pak Kun sama tim-timnya dari Dinas Pariwisata sama tim itu memberikan arahannya lah Pak, karena selama ini yang sudah berjalan itu baru Pantai Kertomulia, wisata Pantai Kertomulia, dan alhamdulillah baru sedikit banyak juga sudah sama desa juga sudah ada kerjasama. Jadi termasuk tadi dikatakan BUMDes sudah tanam model di sini, istilahnya kerjasama di sini kita buatkan gasebu itu alhamdulillah tiap tahunnya kita bisa kasih pemasukan sama BUMDes sekitar 6 juta itu karena kita silakan sama pedagang yang ada di sini, dan juga tidak dengan adanya pasar sendangan juga Pak, itu juga nantinya pasar sendangan itu pun juga bisa menjadi salah satu paket nanti, paket wisata itu pun juga kita support. Jadi setiap selapan bino sekali atau 40 hari sekali itu kita adakan pasar sendangan yang dikatakan Pak Iki tadi, itu juga kami sangat mendukung sekali. Dan hampir semua biaya yang ada di pasar sendangan itu juga support dari kita. Seperti ini. Jadi nanti minta arahannya Pak Gun, karena kita ini kedepannya Pak Gun itu lebih mengedepankan ini Pak, wisata tapi yang edukasi ya. Jadi pasar-pasar kita itu kita usahakan untuk anak-anak sekolah, mungkin bukan dari Kabupaten Pati aja, mungkin dari kabupaten lain. Jadi kalau mereka ingin belajar edukasi ini di desa wisata Gomsura ya. Nah, jadi kita banyak gitu Pak, tapi tidak menutup kemungkinan untuk wisata. Mungkin itu cuma sedikit Pak yang saya sampaikan, karena saya sendiri juga belum tahu harus membuat paketannya bagaimana dengan kondisi desa kita seperti ini. Yang jelas kami baru mempersiapkan infrastruktur dan SDM, juga anak-anak yang dari Sanggar Pasinaon itu juga tak suruh secepatnya, jadi melatih anak-anak untuk menari, yang punya bakat apa itu untuk kita kembangkan di situ nanti untuk melengkapi desa wisata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, atau mungkin Mas Ari juga bisa tambahkan. Jadi saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita atur Mas Adi, nanti Mas Ari juga bisa menambah, tapi nanti dalam diskusi bersama-sama. Jadi begini, melengkapi sampaikan Pak Iki dan Mas Adi, sebenarnya Kertomulyo itu sudah paket lengkap. Daya tarik wisatanya Partai Kertomulyo sudah ada dengan segala infrastrukturnya lengkap. Saya harus jujur kepada panjenengan bahwa Pantai Kertomulyo itu paling lengkap dibandingkan dengan desa wisata yang lain. SDM-nya sudah ada, sarana prasarana sudah mendukung, tinggal bagaimana mengemasnya. Dan ini kebetulan Bu Yanti sama Mbak Ika juga rawuh di sini nanti. Kami dari Dinporapar membuka diri, melibatkan OPD yang lain, grand design-nya seluruh desa wisata yang contohnya Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedari Jaksa, Tayu nanti akan yang berbasis mangrove. Ini kan berbasis mangrove, mulai Tuwo, Kertomulyo, Tunggul Sari, dan Sambiroto.
itu nanti akan dijadikan sebuah satu klaster wisata berbasis mangrove. Nanti Mbak Ika yang akan menjelaskan. Paling tidak tadi Mas Adi kan mengharapkan wisatawan datang ke sini adalah wisatawan yang berbasis edukasi. Iya, itu nanti segmen target Anda di sini bagus. Kami pun juga demikian. Hari ini alhamdulillah kemarin Mbak Ika juga rawuh siapan panjenengan ketika nanti wisatawan sudah datang ke sini tadi. Contohnya bawa bis besar masuk ke sini, insya Allah rada kangelan. Maka tadi saya opsinya, kalau belum punya shelter wisata, minimal yang kanan kiri balai desa itu kan ada lahan, nanti minimal pengelola menyediakan kendaraan angkutan ke sini. Gratis Pak, tidak, bentuklah paket wisata. Di dalam dokumen yang penilaian kemarin, paket wisata yang dipaparkan di balai desa itu dijual saja. Dijual saja. Bagaimana edukasi membuat sirup mangrove, itu paket wisata kok. Contoh aja non sewu di Kelanggeran Yogyakarta Gunung Kidul yang namanya buat kopi tradisional mulai metik sampai dengan non sewu merebus goreng itu per anak 10.000 sampai dengan mencicipi. Nah di sini apa tidak bisa? Bisa, tinggal pengelola bagaimana begitu. Artinya panjenengan tidak harus bergantung dari dinas atau OPD yang terkait, tidak. Silakan berinovasi lah, berkolaborasi, melibatkan dengan OPD yang lain atau karena stakeholder seperti Hotel Sapin. Nanti bagaimana menata homestay yang baik. Nanti Hotel Sapin pasti akan membantu gratis, orang bayar gratis Pak David ya. Yang bayar udah tak jana loh, pasti ya. Nah, artinya berikan ilmunya kepada teman-teman pengelola. Jadi jangan panjenengan punya rasa suatu ketakutan. Setelah kita jadi desa wisata, apa yang saya lakukan? Sudah berjalan. Kalau tiket wisata taruh di sini belum ada, hanya titipan motor jalan saja. Tetapi saran kami, karena sudah mempunyai atribut desa wisata dan ini sudah kami setorkan juga ke pusat dan provinsi, panjenengan sudah masuk dengan akses jalan dan sebagainya. Yang penting wisata. Jadi sebenarnya tugas saya sudah selesai, tetapi hati saya tidak bisa selesai. Saya punya ikatan, beban moral. Wes jadi desa wisata mangkrak mau SK tok, wah wassalam. Betapa sakitnya diriku. Tinggal 3 tahun masa dinas saya, insya Allah nanti mimpi saya 12 desa wisata yang kemarin kita Pati ditambah 4 berarti 16 desa wisata menjadi potensi wisata di Pati yang luar biasa, dan masyarakat itu nomor 1. Jadi goalnya nomor masyarakat nanti yang ada di Kertomulyo bisa menikmati. Maka perlu paket wisata minimal kok ning gone kono ana WC toilet ya payu. Terus kemudian pasar tadi biasanya non sewu hanya bakul-bakul itu tok, penjual itu tok, pembeli itu, nanti ada wisatawan bisa laku juga. Kemudian buat atraksi budayanya. Ingat Kertomulyo itu punya budaya yang luar biasa. Saya ada bisik-bisik sama Hadi. Sampai dulu Kementerian Pendidikan Budaya masuk ke sini. Nah itu nanti sajikan ketika ada rombongan wisatawan datang, sambutlah dengan tari-tarian khas sini yang kayak kemarin penilaian gedruk, opolah itulah, lesung dan sebagainya. Itu tidak ada dimiliki desa lain, gitu loh. Jadi menurut saya Kertomulyo itu paket lengkap. Pak Inggi sak perangkatnya lembagane oke, panjenengan oke. Ayolah Bismillah jadikan Kertomulyo nanti tubi number 1 di Pati lah. Jerai sini pucuk gunung naik wes, alhamdulillah paketnya laku. Padahal di sana mohon maaf wisatanya lebih banyak individu perorangan yang mengelola. Tapi kalau sudah berbicara desa wisata itu menjadi paket. Oke. Sementara itu pengantar kami saya juga tambahan. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ika dan Bu Yanti nanti yang dari Safin, dari pengelola tentang bagaimana untuk buat homestay, terus nanti dari goal terakhirnya adalah dengan Pak Hadi tentang peningkatan SDM. Jadi nek ono pelatihan macam-macam iki Pak Hadi tangisono. Ojo mbah-mbahku niku tukang sing ngene iki mah. Monggo Bu Yanti dan Mbak Ika dipersilakan. Segoro yang ada di Pantai Kertomulyo, Pak Kun dan Pak Hadi dari Dinas Pariwisata, Pak Dias dan Pak David dari Hotel Safin. Kemudian Bumdes sudah rawon kita tadi Pak, teman-teman Bumdes dan Mbak Eka selaku di Bapeda bersama saya. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di
aula Pantai Kertomulyo Gasibung. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, untuk membahas bagaimana ke depan Pantai Kertomulyo bisa berkembang dan berlari hingga menjadi desa wisata yang bisa dibanggakan dan menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pati, dan utamanya nanti di desa-desa sebelah atau bahkan kabupaten kota lain yang nanti melintas di Kabupaten Pati sehingga tertarik untuk berkunjung ke Pantai Kertomulyo. Tadi sudah banyak dijelaskan berkaitan dengan pariwisata, dan Pantai Kertomulyo menjadi salah satu dari 12 desa wisata yang sudah ditetapkan di tahun 2022. Jadi kami berharap tidak hanya berhenti di penetapan ya Bapak Ibu sekalian. Kadang itu begitu kita mau memperoleh sesuatu, corongotan kucing-kucing diraupi gitu. Jadi biar carane ben entuk julukan sesuatu ataupun mendapat penghargaan atau sebagai desa wisata. Ada 12 indikator yang sudah ditetapkan di peraturan Bupati, nggih, ini hangat-hangat nggih Pak Pun. Juga sudah mencukupi berapa indikator? 12 ya, di 12 subsubnya banyak sekali. Dan itu untuk menjadi desa wisata, tentunya teman-teman di Kertomulyo juga sudah mempersiapkan dan tentunya ada. Karena kalau dari 12 item itu tidak ada, tidak bisa ditentukan menjadi desa wisata. Satu hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai anget-anget ayam gitu ya Pak, di awal bukan berusaha untuk menyiapkan itu, tapi kemudian kesini agak mengendor. Jangan seperti itu. Kami berkomitmen nanti baik dari Bapeda maupun dari dinas teknis terkait, monggo jangan segan-segan berkoordinasi. Kami akan sangat senang sekali manakala ini ada master plan-nya. Ada enggak Mas Ari terkait dengan master plan itu? Dan kalau ada master plan, perencanaan itu akan mudah tertata dan tidak berkesan sailingi gitu nggih. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Berkaitan dengan wisata, alhamdulillah saya dipindah di 3 OPD. Alhamdulillah saya kesini terus Pak ini. Jadi waktu itu 2017 saya masih Permades, sampai kemarin detik saya mau dipindah. Alhamdulillah Kertomulyo dapat bantuan dari Kemendes berkaitan dengan sektor pariwisata. Dan hal-hal ini tentunya juga ada yang dipersyaratkan ya Pak Inggi. Jadi apa yang harus dicukupi untuk suatu desa itu memperoleh bantuan dari Kemendes. Saya secara pribadi berharap, baik secara pribadi maupun kedinasan, ini tidak menjadi kali pertama Kementerian membantu di Kertomulyo. Tapi bagaimana mereka mau membantu walaupun dengan Nyun Sewu, dengan melalui Pak Sadewo yang duduk di Komisi D di DPR RI yang putra daerah Kabupaten Pati, itu juga mendapat feedback yang positif. Jadi ono juntrunge aku bantu ning gone Kabupaten Pati, utamanya di Kertomulyo, ono tipake, ono manfaate seperti itu. Dan jangan sampai yang saya di SPJ nggih Pak Inggi nggih, dan teman-teman yang di perangkat desa, tolong dicukupi dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menjadi cara ngoten monitoring evaluasi untuk menentukan tahapan berikutnya. Kalau kita dalam berkoordinasi mudah, semuanya dicukupi dengan baik dan tepat waktu, itu tentunya dalam hal ini juga hubungan Pak, hubungan baik itu sangat perlu sekali. Koneksitas kita baik untuk lintas sektor maupun di vertikal itu akan sangat berperan penting manakala kita mempunyai kontak person. Itulah kenapa ada tak kenal maka tak sayang, bukan berarti walah itu koneksi. Sekarang itu kita nggak bisa dilepaskan dari hal-hal itu. Kalau kita nggak kenal, sak mendemen yang diharap nembus sampai di tingkat nasional. Kalau kita sudah punya kontak, sudah telepon Pak, ini yang tolong, dia pun ini kurangin ini mangke disusulke. Nah hal-hal seperti itu akan menjadi
kesan tersendiri buat mereka, buat beliau-beliau yang ada duduk di tingkat pusat ya. Kalau kesulitan di telepon wangel, untuk mencukupi aja susah, itu akan menjadi memotret yang tadi kaitannya dengan master plan. Saya mohon nanti teman-teman pengelola duduklah bersama dengan kepala desa dan semua perangkat yang ada desa untuk membahas bagaimana master plan Kertomulyo itu dibuat. Berapa tahun lah? Berapa tahun, Mbak? 5 tahun gitu nggih. 1 tahun niku ngapain? Nggih, seperti itu 5 tahun dan sampai ke 10 tahun. Kalau lah sebelum sampai 10 tahun, 5 tahun nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki lagi. Dan itu bisa berpikir secara holistik, maksudnya keseluruhan, tidak sepotong-sepotong, tidak secara sektoral, jadi tidak bagianmu, bagianku enggak. Tapi bagaimana kita bersama, bagaimana mewujudkan Desa Kertomulyo ini menjadi desa wisata yang bisa dibanggakan, menjadi kebanggaan masyarakat desa. Tidak hanya Pak Darwisnya saja yang untung, tapi desa juga mendapat masukan, tapi masyarakat di sekitarnya juga ikut. Bagaimana ibu-ibu nanti diberdayakan untuk taruhlah membuat makanan khas Kertomulyo, bisa juga memanfaatkan mangrove, ada sirup mangrove. Dulu waktu saya masih di LH itu kunjungan kerja ke Tuban itu bisa dibuat puding mangrove gitu. Jadi hal-hal seperti itu sekarang aksesnya mudah dan luar biasa cepat Pak, karena dunia maya sekarang ini kan banyak sekali jadi membuka akses untuk pengetahuan apapun. Jadi jangan segan-segan untuk belajar dan menambah ilmu. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, fisik memang perlu, tapi sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia itu juga utama. Jangan sampai fisik dipenuhi, tapi sumber daya manusianya tidak ataupun lupa untuk dididik bagaimana menjadi warga desa yang kebetulan ada objek wisatanya. Mungkin kalau di pariwisata ada Sabta Pesona itu Pak, jadi itu ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Yang namanya desa wisata jangan hanya aku mau ke sana lagi, aku mau ngajak temanku, aku mau ngajak keluargaku, seperti itu. Jadi nanti itu menjadi kesan ataupun kenangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kertomulyo. Dan itu berawal dari hulu sana. Pada waktu wisatawan itu mau masuk, kondisinya juga mungkin sudah disiapkan, kondisi lingkungannya, kemudian keamanannya. Jangan sampai ada tukang palak ataupun parkir helmnya hilang, macam-macam. Itu membuat trauma tersendiri buat wisatawan. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan, bagaimana warga dipersiapkan untuk menyambut tamu dengan ramah. Kemudian nanti juga ada homestay, bagaimana mempersiapkan homestay yang bagus, mungkin bukan yang terus kayak Hotel Safin gitu ndak ya Pak G. Jadi bisa memanfaatkan tempat-tempat atau hunian warga yang memang disetting untuk itu. Tapi memang harus bersih, nyaman, dan akses sanitasinya itu tercukupi dan terpenuhi. Nggak harus yang mewah, tapi bersih, seperti itu. Jadi pelayanan-pelayanan nanti mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan bagaimana pelayanan yang baik di homestay. Karena begitu wisatawan itu tinggal dan bermalam, tentunya dia akan mengeluarkan kos ataupun biaya untuk yang lain-lainnya. Mereka mesti akan belanja, mereka akan makan kuliner yang ada di sekitar, dan hal-hal lain. Mungkin nanti juga perlu bagaimana ibu-ibu didik untuk membuat makanan khas, kemudian Karang Taruna dididik untuk bagaimana menyediakan cenderamata, seperti itu, kaos, gantungan kunci, ataupun apapun itu. Dan bisa disinkronkan dengan pasar desa. Nanti pasar desa bisa menjadi salah satu objek yang wajib dikunjungi. Sama di Borobudur itu Pak, kalau di Borobudur dia akses keluarnya mesti lewat pasar.
Ya. Jadi diharapkan nanti wisatawan itu bisa membelanjakan uangnya manakala barang jasa yang dihasilkan teman-teman di Kurtomulyo itu manakala laris terus mengurangi mutu, jangan sampai nggih. Jadi kadang ya wong Jawa ngoten, wah begitu laris tak kurangi sithik gulone, tak kurangi sithik opone. Nah, hal itu nanti tidak menjadikan niku kapok gitu. Jadi tidak berulang lagi untuk bagaimana membeli dan membelanjakan sedikit uangnya untuk memberi kenang-kenangan ataupun sesuatu yang khas dari Kertomulyo. Kemudian berkaitan tadi dengan Pak Enggi, siapapun yang nanti mengelola, kalau Nyon Sewu saya pernah berada di Dispermades, memang salah satu syarat utamanya pariwisata harus menjadi salah satu lini di BUMDes. Karena kebijakan pemerintah saat ini itu BUMDes dan BUMDes bersama itu menjadi salah satu badan usaha milik desa yang merupakan payung dan menaungi semua usaha yang dilaksanakan di desa itu. Jadi itu memang dimodifikasi, terus kemudian peran dari dinas ini nanti kita akan promo kepada minimal sekabupaten Pati lah. Katakanlah nanti Pak Bupati rawuh ke sini bersama-sama dengan nah ini luar biasa. Hanya perlulah namanya kesiapan pengelolaan SDM di sini. Kami dari dinas ini tidak kepengen nuwun sewu, tadi sampaikan Bu Yanti, Bu Eka dan sebagainya, wes ditetapkan mangkrak mati. Ini perlunya kita 3 bulan sekali monitoring, dan nanti 2023 Dinporapar sudah merencanakan membentuk tim teknis yang mendampingi desa wisata. Mohon maaf, kita harus jujur, kompetitif. Desa wisata saya kerja maju, mohon maaf sementara kita tinggal dulu. Nanti memang branding kami, rencana kami, minimal di pesisir mangrove itu ada 1 desa wisata sing dadi betul. Mimpi kami Kertomulyo kepengen kayak Pandansari Brebes, Mas Ari, Mas Adi. Kira-kira bisa atau tidak itu? Bisa. Nah, Pandansari Kaliwlingi sing kaya ngono, wisatawan sekarang datang ke sana beli paket wisata, mohon maaf homestay-ne ya kaya ngono, rumah sakit AC, Mbak. Neng kono blower blok lamuke luwih besar, tapi ramine ra karuan, Bu. Sampai Kementerian Kelautan, Pariwisata, PDT duit berapa puluh miliar yang datang ke sana. Kapal aja diwenehi. Yang ditawarkan apa? Desa mangrove di sana. Hanya mangrove yang dulu ceritanya desa KP Lelok. Jadi Value. Nah, Value ekologi. itu luar biasa. Nah, itu contoh. Kemudian tadi sampaikan Bu Yanti bahwa Bukan bentuk fisik. orang datang ke sini itu nanti menjadi kecanduan gitu loh. Jadi tidak hanya sekali, kita sadar wong nang pantai mesti wegah karena panas. Ini harus menjadi pola pemikiran pengelola dan pemerintah desa. Nah, bagaimana ben ora panas? Ini mohon maaf. Nanti aktivitas kuliner, makan minum bakul-bakul ditata yang sedemikian rupa, disajikan yang menarik sehingga perlulah paket wisata. Nek wong tekan kene tok nonton mangrove tok, mohon maaf, tidak ada edukasi, maka tidak menarik gitu ya. Nah, selanjutnya hasil diskusi ini nanti perlulah namanya desa. Wong jenis kepala desa itu punya masa waktu, ya. Perlulah desa wisata yang sudah ditetapkan ini punya payung hukum namanya Perdes. Jadi nanti petinggi siapa perlu ganti Perdesnya sudah ada tentang pengelolaan desa wisata. Desa-desa lainnya sudah kami dorong. Sini kita wes ya Pak Inggi belum ya? Sudah Pak. Sudah. Kita lampirkan di dokumen. Kemarin itu kan, nah itu sudah ada dalam penilaian luar biasa. Kemudian tadi katanya Bu Master Plan dan sebagainya itu memang pelan-pelan harus kita buat juga. Untuk apa? Ben tadi ganti pimpinan atau ganti siapapun itu tidak gedap ya, tidak ngoyo-woro, malah kabur kabeh. Jadi terkonsentrasi. Kemudian dalam waktu dekat ini 2023 ini selalu kami gembar-gemborkan ke DTW maupun desa wisata. Pati akan jadi tuan rumah Porprov. 50.000 manusia akan datang ke Pati. Sing paling bahagia adalah Pak David karo Mas Dias. Pasti hotelnya laku. Semua hotel yang melati maupun bintang ini masih kurang, Pak. Ditambah seluruh Sewu yang punya jasa penginapan di Pati ini sudah kita data. 50.000 orang datang ke Pati, atlet dan official. Nanti catering termasuk catering cilik-cilik tak kandani kabeh. Nah, nanti ada non sewu, ada rapat koordinasi terbuka. Nah,
khusus yang teman-teman pariwisata ini, piye carane 50.000 iki minimal 2.000 rasa muluk-muluk teko Kertomulyo. Tadi sampaikan Bu Ika, Mbak Yanti, aku seneng. Minimal pengelola aktif. Nanti di hotel-hotel itu mbok kei CD wong saiki brosur rapayu. Kalau kepenak itu lewat video. Tayangkan profil tentang ini. Kalau Anda datang ke Kertomulyo dengan dijemput kendaraan banyak sekian, Anda mendapat ini. Iki promosi gratis. Jadi Media sudah sosial punya promosi. gambaran Pak. Nah. Orang itu, wah aku Nah. karena duitku cukup. Nah, seperti di Sapin, terus terang nanti paling kelompok official elit-elit kan biasanya gue tak Sapin, saya paling apik hotel. Terus di New Merdeka, saya api-api. Itu kan di ruangan sudah punya TV-TV yang bagus. Nanti kerjasama dengan operatornya hotel, Mas titip ini. Jadi begitu orang Ya, ada bisa bayar, dibayar, begitu Pak. Arab istirahat tak wah delok ana kayane hotel bintang kan ada. Anda ora mung karaoke tok delok. Wah, gambare Pak Egi Kertomulyo ketok, gambare Mas Adi ketok dan sebagainya. Singkat, padat tapi menyentuh. Yang kuncinya adalah satu kesiapan SDM dan semangat. Gitu. Oke, semangat. Dan mohon maaf dari kacamata dinas kita harus jujur. Yang paling siap adalah Kertomulyo dan Jrai, wes tak garis bawahi itu. Jadi kadoan. Jrai, waduh ra karuan. Nah, kedua ini yang sudah siap lagi adalah mohon maaf Bageng dan Pogading wes siap. Wisata sana adalah wisata adem, ora wisata citakno. Ini wisata panas. Piye carane nanti para atlet-atlet yang dari tempat adem tariklah ke sini. Dengan bahasa yang bagaimana bisa menikmati sunset, sunrise, dan habitat manuk, tetek bengek yang macam-macam itu, ya. Tuh. Kemudian itu saya juga membaris-baris kalender event. Sedekah bumi di desa sini itu sedekah bumi yang luar biasa dan orang umum. Biasanya desa liyane maksimal 2 dino wis paling luar biasa. Duduk cuma wagi. Lho di sini 10 dino. Lah petinggine ora kudu pedhot iku piye? Nanti jejeg kantok-kantok kabeh. Ini menjadi kalender event, bener katakan Bu Ika tadi. Nanti kalau memang konsekuen, kita masukkan juga ke kalender event provinsi, kabupaten. Kita kan punya kayak Meron itu sudah masuk kalender event sana. Budayanya tari gedung iku mau neng begitu ada usaha datang, rombongan terutama, yo ditasihkan tenan. Gue tekan kene ngawang-ngawang ana apa-apa, wassalam keplaki kabeh kan ngono. Pak masuk di website enggak kemarin Pak Inggi? Apanya? Kemarin festival itu. Iya. Masuk Ya, di itu website kan- Pak. Iya. Ini kita juga sedang melakukan Bu. Ya, artinya ini Ini bagian IT-nya ya. Nah, pokoknya apa yang ada di Kertomulyo aja mung pantene tok. Sirup mangkrup carane gawe kuwi wis nun sewu panen iki lho apa jenenge? Nek tambah apa jenenge uyah. Itu juga menjadi daya tarik juga yang luar biasa. Walaupun kadang Untuk edukasi bagaimana cara membuat garam. Nah, Untuk itu nanti paket bisa edukasi. ditarik buat teman-teman adik-adik SD. Ini tak tunjukkan ya hari ini alhamdulillah. Ini tadi saya gedebus Bageng. Bageng hari ini sudah kontrak MOU dengan TK Yaumi Pati untuk edukasi membudidaya amelo loh ini. Loh. Terus kemarin Mr. Kenji sing ora Jepang ora membawa rombongan sekian ratus orang menikmati kopi yang ada di lah Kertomulyo sing suduk cuma wage kok ora lindang mangkat yo kebangetan uripe petinggine yo hebat luar biasa. Ning aja ngene iki padha wae sikil kode rekan. Jadi ya itu loh. Ini dia ya di live ya Pak Ali. Tidak apa-apa, ini bagus. Jadi tujuannya dinas datang ke sini tidak mencari kesalahan tapi memberikan Oke, masukan. Bapeda punya nun sewu. Ini punya peran strategi loh Bapak Ibu. Tadi Bapak Majes Delele ra iso rawuh. Ini punya satu konsep. Nanti apa istilahnya yang menggodok semua program. Kami di Inporapa mengusulkan, tapi nggak di ACC Bapeda, ya ora iso juga. Maka nanti perlu namanya kolaborasi. Demikian juga kita dinas yang semangat rakaruan pengelolane. Lembre. Tidak wassalam. Jadi harus jalan Ya, bareng. itu. Mohon maaf, dari Kertomulyo, Tunggul Sari, di Truwo, sing paling apik ning kene, iku Truwo iku mangkruknya bagus, tapi lagi cara mlaku lagi enggel. Tapi jangan disepelekan 2023 ada desain master yang luar biasa di Truwo nanti. Saya ini. Nah, karena apa? Duit
senjata di situ. Bapak Dewane iku marahi. Nah, ini Bapak ini Nah, mohon maaf, di sana tak suruh beda dengan sini. Bener podo manggrove, tapi wisatawan datang langsung diangkut mengelilingi mangrove dengan perahu. Kayak di Brebes lho, Mas. Nah, nanti di sana di Tunggul Sari takon beda. Tidak boleh sama, harus ben itu tadi, maka perlu dibentuk klaster. Ning ini iki ngomong ini iki nek tidak gak semangat, yo percuma begitu. Termasuk mohon maaf kami mendatangkan Safin iki ora gerbong lho. Lho saiki panase ngene gelem ngagem jaket tidak apa jas iki arep Pak David enggak. Artinya akan memberikan ilmunya. Mohon maaf. Ini tak didono jenengan. Samiran itu hanya sebuah desa wisata di bawah bukit, hanya karena gara-gara pada itu Bu Megawati rawuh, saiki omah gedhek dadi nun sewu, mohon maaf, homestay. Jadi di Samiran itu paling tinggi adalah homestay. Jenengan kesana gak booking dhisik gak iso. Tapi mohon maaf, kono kamar mandine wis apik, ora jumbleng. Haram hukumnya kalau desa wisata homestay-nya jumbleng. Nah, zaman cilikku jumbleng lho. Nah, sekarang kan tidak ada. Nggih. Dan tidak harus semuanya nun sewu pakai spring bed, kasur biasa pun, tapi penataannya sih manis begitu. Nah, kenapa kami harus konsen juga termasuk pengelolaan homestay? Karena nanti ini sinkron dengan program Kementerian Pariwisata. Anggaran 2023 kalau tidak salah hampir 250 miliar untuk pengelolaan homestay. Nah, nek desa wisata Pati ora siap, dia orang untuk program itu. 2023 insya Allah nanti ada duit juga yang muncul ke sini, bantuan keuangan. Nek intinya tadi sampaikan Bu Yanti, nek dibantu ya konsekuen, artinya dibangun tenanan, SPJ penuhi. Ini tadi barusan tiang kaget aku. Dungo mugo-mugo Pati gak masuk, artinya tidak ditagih dari provinsi. Tak tunjukkan jenengan. LPJ 2021, loh beberapa desa wisata, tak dulu alhamdulillah Pati go ono. Yang dapat kemarin kan Jerai sama 2021 Jerai sama Bageng lolos. Yang belum 12 desa yang kemarin diunggulkan oleh Pak Ganjar. Contohnya ini Banjarnegara, di Karimun Jawa, desa Karimun Jawa juga belum, dan lain sebagainya, termasuk Pemalang nih, Mojo, Sambung, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pati belum. 2023 nanti begitu dapat bantuan, laksanakan segera seperti Tunggul Sari kemarin dapat 1, sekian M, provinsi 500 juta. Dan nun sewu Bu Yanti sama Bu Eka nanti untuk laporan pimpinan bahwa desa wisata Gong Sutra Kertomulyo ini klasifikasinya sudah berkembang. Lainnya itu rintisan KB ini berkembang karena mohon maaf pengelolaan SDM sarana prasarana sudah maju. Indikator penilaian sudah mendapat nilai 70 sekian. Logikanya 90, nanti tak kurangi. KPN 90 itu harus semangat tuh Ben. Karena tahapan desa wisata itu mulai rintisan berkembang maju. Nanti 2025 kudu maju, iso mandiri. Tadi kan memberikan bundes 6 juta. Kudune bener Bu Eka. 2025 filosofinya pengelola desa wisata kudu menehi 6 juta kepada desa minimal. Kan begitu. Bagaimana bundes sinergi nanti anggarannya bersama iku rembukan karo Pak Tinggi, ya. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya ini karena masih ada 2 narasumber, nanti kita sharing. Wes tak batasi anggar beduk ya rampung soalnya kok badenge iwake mangane nang gone truwuk, jatah makannya di truwuk Bu nanti Bu tenang. Tenang dapat makan. Dari Safin, Pak David atau Mas Dias silakan panjenengan rawuh kesini dalam rangka apa, minimal mengenalkan lah. Wes tak sebut tapi kan ben tahu. Teman-teman mulai itu ketika datang ke Safin ini ketemu jenengan iki sapa lah. Ya gitu lah. Monggo Pak David atau Mas Dias. Dulu ya, nama saya David Elsanur, saya operasional manager Hotel Safin. Jadi misalnya bapak-bapak nanti misalnya ke Safin, monggo mampir, ya, nggak apa-apa, terbuka, hotel 24 jam. Nah, jadi misalnya next lewat Pak, mampir Pak, mau ngobrol-ngobrol mengenai apa silakan. Nah, karaoke ya boleh. Bayar. Jadi yang pertama saya salut ya. Tepuk tangan dulu buat ini pada saya. Ini luar biasa. Saya juga sudah alhamdulillah beberapa hotel saya pegang ya, jadi manajer juga. Termasuk saya juga pernah di Karimun Jawa Pak.
Saya 2 tahun di Karimun Jawa. Saya lihat luar biasa juga ya, mereka potensi lokalnya. Kemudian saya pernah di Selawi, di Guci juga, itu luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang apa yang tidak terpikirkan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Jadi jangan kita bersikap biasa-biasa aja, bersikaplah luar biasa. Ini buat saya nih mutiara loh. Saya baru pertama kali kemari ya. Nanti tetap saya infokan ke teman-teman PHRI. Kebetulan saya juga masuk anggota PHRI Jawa Tengah, Pak. Ya, karena mereka selama ini kalau saya lagi pas ke Semarang atau kemana, Pak, wisatanya apa ya selain ke Jolong misalnya. Jolong, iya. Mereka semuanya ngadem-adem aja. Saya bilang kita ada pantai, cuman memang saya belum pernah kemari. Nah, kalau dengan begini kan saya bisa kasih tahu, saya sudah datang, ini loh tempatnya bagus. Oralitnya, oralit itu kan Mencret. nggak enak kan rasanya, ya toh? Itu kan air garam apa gitu. Nah, pernah minum apa namanya sesuatu yang lain, tapi benar-benar berharga yang orang tidak pikirkan. Jadi misalnya begini, kita minum kayak yang kita bikin di apa nama tadi, sirup apa? Sirup mangrove. Nah, sirup mangrove itu sesuatu yang baru sebenarnya. Ya, tidak semua orang maaf ya suka sebenarnya. Gimana caranya supaya mereka suka? Nah, kami di Hotel Safin memang sudah menyediakan tempat untuk UMKM. Silakan kalau mau taruh barangnya, mau promo di sana. Caranya gimana? Karena juga kita bisa buka di sini satu misalnya tamu untuk apa bisa dikasih free. Jadi orang tahu di sini loh ini bisa sekalian dijual di sini. Di sini bikin ada kayak UMKM corner kecil aja nggak usah banyak-banyak. Untuk welcome drink. Jadi orang tahu oh di sini pun bisa langsung beli apa gitu ya. Nah branding tadi itu sesuatu hal yang orang tidak terpikirkan gitu. Nah ini ada tim IT. Tim IT ini sudah branding juga loh nih. Dengan datang kita rame-rame di sini ada event, terus ada objek baru apa. Nah, termasuk tadi kembali ke apa namanya kalender event. Kalender event itu penting. Gak apa-apa nanti kita sharing saja bisa bantu Pak Adi ya. Ya tetap saya bisa bantu nanti. Misalnya dalam waktu dekat ini kan ada bulan Oktober lah. Oktober itu bulan batik. Kita kasih free promo pakai batik free masuk apa kayak kasih hadiah apa kayak orang pasti datang tertarik walaupun jauh ya orang kata-kata free itu wah gratis loh loh Bener, iya bujuku barang yang wah gratis loh pakai batik ya kalau tapi saya minta ya tolong SDM-nya siap. Saya yakin 2023 ini bakal ramai. Lihat nanti kalian harus siap tempat parkir, SDM-nya yang mengatur, tahu-tahu macet di tengah jalan nggak enak. Itu mereka akan berpikir wah ngapain jauh-jauh macet di sini gitu. Padahal sebenarnya nggak macet, cuma jalannya kurang lebar gitu. Banyak potensinya. Saya selalu loh ini bagus loh nih. Sekilas walaupun saya belum ke sana. Tadi ada Kepiting. Saya pernah diajak ke satu desa wisata di Demak. Kepiting juga. Cuman mereka ada namanya program Fam Trip. Program Fam Trip itu jadi gini. Itu kolaborasi ya antara desa wisata, Pokdarwis, sama gitu. Nah, gimana cara mengundang mereka ini gitu? Ada namanya Fam Trip, nggak apa-apa. Kita mungkin ada bandeng tadi bikin. Pak, kita mau bikin bandeng asam manis misalnya nggak bisa. Saya panggilkan chef saya suruh datang. Saya suruh ngajarin nggak apa-apa. Free. Saya kasih free nggak masalah. Yang penting ada yang mau belajar. Begitu atau sudah bisa masak, bisa ini nggak mau kerja buka warung diri. Loh ada loh. Wah, tapi harus ada jiwa untuk kebersamaan supaya ini maju bersama-sama gitu. Ayo bersama-sama kita, saya yakin kok. Saya pun nanti akan pasang di sana. Saya juga bilang sama reception saya, tamu tuh pasti ke reception. Mbak di sini mau makan di mana ya? Mbak di sini kalau misalnya mau wisata kemana ya? Ya mungkin yang bapak-bapak kalau misalnya ke tempat wisata ke hotel mesti tanya ke reception dulu. betul. Souvenirnya di mana ya? Selama ini orang cuma tahunya nasi gandul. Ternyata di sini ada bandeng. Nah, kenapa bandengnya nggak diangkat sekalian? Gitu. Bandeng Kertomulyo misalnya. Kepiting Gleburi. Atau kepiting apa ya? Kan banyak gitu. Itu perlu obat apa? Terapi dengan garam.
Bisa terapi untuk garam, macam-macam. Sebenarnya banyak potensi, cuman kita belum ke sana. Ya, semangat Pak, nanti sama-sama ya. Cuma bedanya saya dari pihak stakeholder luar ya, tetap saya. Ini salah satu program wisata juga yang saya pamerkan dan saya pasarkan ke tamu-tamu hotel ya. Tadi sudah banyak nih bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah ide-idenya luar biasa ya. Yang penting sekarang kolaborasi, jangan cuma wacana. Oh, kita mau ini mau kita tapi nggak jalan-jalan ngopo. Action yang penting itu. Gitu loh. Langsing-langsing ya. Iya. Kalau saya maaf ya, kan saya kan di hotel ya. Begitu kita punya program 3 jalan nggak jalan, saya diamuk-amuk. Iya, ngomong tok ini ya. Nah, bedanya kalau saya gitu, makanya kan kita coba berbagi. Ayo semangat ya. Satu lagi yang suka kadang-kadang orang dia tidak terfikirkan tuh, mohon maaf ya, itu toilet ya. Toilet itu paling utama. Bikin toilet yang bagus memang perlu modal, tapi kalau perlu diviralkan toilet terbersih Depok dan Wisau Pati misalnya, nggak apa-apa, Masuk kaki sih. bikin di foto, bersihin, mengkilap toh, bikin berapa toilet itu, tulisin toilet terbersih, nggak masalah. Kalau perlu free misalnya gitu, nggak masalah. Tapi kan untuk mencari dulu orang datang. Jadi kok orang nggak datang, apa sih sini mau kencingnya susah, kesana kemari mana panas lagi. Loh, saya kan melihat dari kacamata luar. Ya, jadi apa yang ada dari luar itu tolong diterima dulu. Nanti buat masukan kita evaluasi, disesuaikan dengan keadaan kita. Tempat ibadah, bikin yang nyaman. Terbuka begini nggak apa-apa, tapi mungkin lebih tertutup sedikit. Setidaknya orang nyaman. Kadang-kadang orang di tempat musola itu kan maaf ya, betulin jilbab, make up. Ya, betul. Dia mau di tempat pinggir jalan kadang malu. Nah, itu difikirkan dari pihak pengunjung gitu. Ya. Yang pasti kami siap ya dari pihak Safin memberikan sharing lah, kita sharing berbagi ilmu, misalnya yang tadi misalnya untuk homestay. Pak, cara lipat spray yang benar gimana sih? Saya panggilkan tim saya housekeeping. Ya. Oh, nggak asal lipat, makanya ada sekolahnya. Ada sekolahnya untuk melipat spray itu ada sekolahnya. Dan itu malah kita ada lomba. Lipat aduk. Iya, bikin kayak angsa-angsa gitu ada. Memang itu tidak gampang gitu. Semua perlu proses. Nah, saya yakin ini pun juga nanti walaupun perlu proses tapi harus semangat. Saya yakin ini bakal sukses. Bisa sukses ya. Yang penting bersama-sama. Ini yang dukung banyak loh dari dinas-dinas loh. Apalagi ada dana gini kan. Loh ya. Jangan sekedar mimpi, jangan sekedar wacana, jalan. Sekarang Pok Dawis ini timnya berapa orang? Kita 20-an. 20 orang itu sudah banyak. Laki-laki semua tapi. Enggak apa-apa. Asal jangan laki-laki kewanitaan, jangan. Laki-laki beneran gitu. Nah. Ada rekomendasi wanita. Jadi tadi misalnya contoh untuk itu apa namanya kalender event ya. Tadi saya kan contoh cuma misalnya Oktober berarti Januari lomba mancing kayak apa, atau fotografer di sini misalnya Februari lomba pakai baju apa itu. Pas anak-anak libur sekolah. Iya. Buatnya pas. Termasuk tadi yang cara membuat sirup. Itu bisa masuk program. Anak-anak itu kan yang penting ada tempat bermain. Ini kan cukup nih. Wah, luas sekali. Kita kasih sedikit permainan anak-anak seneng dia. Ibunya mesti datang nemenin. Nah, ibunya datang di sini mesti minum. Ya. Mengeluarkan biaya. Masuk pulang nggak apa-apa misalnya gitu. Mesti ada. Sebenarnya. Nah, tinggal yang lain nanti tinggal menyusul disesuaikan gitu. Itu dari saya ya. Sikat aja soalnya udah siang sih. Kakinya udah pada pegal-pegal mesti ini. Nanti kapan silakan Bapak, nanti saya kasih kontak saya ya. Nanti misalnya perlu apa saya juga datang kemarin nggak apa-apa. Saya sharing lagi ya, atau Bapak mau ke sana mau ngopi-ngopi gratis saya kasih. Nah, silakan. Ya, ini sudah ada pengunjung, ini hari biasa. Ada pengunjung itu luar biasa. Loh bener kan? Orang biasanya kan Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau hari biasa ada yang datang, itu dijaga. Jangan sampai cuma datang sekali, besoknya nggak datang. Dan harus ada namanya, tadi dibilang, kalau saya namanya bisnis plan, Pak. Bisnis plan itu jadi 1 tahun ke depan tuh mau ngapain?
Ada namanya analisa SWOT, kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, ancaman kita di mana. Oh misalnya Pak, ini kalau hujan misalnya susah nih berteduh, itu salah satu kita pikirkan lagi. Pak, kalau siang panas banget, apa yang bisa supaya orang yang nggak kepanasan misalnya. Analisa SWOT di situ, kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, ancaman kita di mana, itu. Nah, setelah itu baru kita lihat sebulan ke depan tuh mau ngapain. Pak, mau bikin masjid yang bagus atau mau bikin musola yang bagus, nggak apa-apa, kita nggak tahu. Manfaatkan pihak luar. Yang namanya branding tadi ini masalahnya oleh mineral. Samperin aja nih yang punya, yang megang seluruh Pati siapa nih? Pak, mau branding nggak sini? Mereka pasti ada uang pembinaan. Dan itu misalnya kan bikin tempat-tempat bagus, dicat-catin lah apalah itu. Tapi harus jelas perjanjiannya, biasanya dia kontraknya berapa tahun gitu. Iya, pemasaran, karena branding itu penting. Ini sekarang sudah salah satu destinasi wisata unggulan Pati. Ya, saya pun merasa orang Pati loh Pak, jangan salah loh. Ya, saya kemana-mana kok bisa dari mana? Saya dari Pati. Ya, kebetulan nanti saya bulan September itu ada perkumpulan GMGM Hotel. Saya masuk di Indonesian Hotel General Manager Nasional. Satu-satunya di Pati cuma saya. Ya. Dan ini saya kemarin narik orang Semarang itu setengah mati, Pak. Alhamdulillah mereka setuju. Untuk bulan September kita mau ada rakerda DPD IHGM Jawa Tengah. Itu saya undang GMGM 30 GM. Setengah mati Pak undang GMGM Hotel itu. Orang penting-penting susah. Susah. Ya, betul. Kadang kita mau hotel tuh nggak ketemu GM, ketemu anak buah itu. Nah ini kita undang GM-nya. Kenapa? Saya mau memasarkan Pati. Biar mereka tahu Pati itu ada apa sih gitu loh. Tetap nanti dari pihak Disporapar kita undang, dari Bappedas yang satu kita undang. Sekalian tahu apa sih sebenarnya dengan IHGM. Iya. Jadi Indonesia Hotel General Manager ini juga organisasi hotel yang khusus orang Indonesia. Jadi kita nggak mau orang asing masuk. Itu. Tujuannya untuk wisata juga. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Intinya kami siap memberikan sumbangan pikiran ya, kita sharing-sharing nantinya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu ini sudah menunjukkan. Oh iya, moga kayak ini. Moga. Mempunyai semangat dan sesuatu hal yang beda untuk bisa menarik. Yang pasti kita semua mendukung. Nah, tujuan dari kami The Safin Hotel Pati adalah kita sebagai trigger pemicu agar perusahaan-perusahaan swasta di daerah juga ikut bisa memberikan kontribusi. Jadi kita istilahnya pengen ngajak mulai dari hal yang sederhana gitu kan, agar jangan sampai perusahaan-perusahaan swasta di Pati itu hanya numpang golek duit aja, tapi bisa bersatu sinergi dengan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat untuk kontribusi supaya Kabupaten Pati ini lebih dikenal dan jadi maju. Karena kadang-kadang kalau di kota besar kan Pati itu apa? Makanya kami dari sisi hotel kita membuka semua UMKM secara free, monggo di lobby juga. Kemudian yang penting adalah SDM juga, jangan sampai kadang-kadang ada barangnya, tapi begitu ditelepon susah. Nah itu kadang-kadang sampai sekarang itu masih kita showing semua produk, tapi pada saat dipesan atau ditelepon itu nggak ada yang ngangkat. Nah ini salah satu kelemahan, artinya memang sebaik mungkin place atau tempat kita, SDM kita juga harus siap. Karena yang namanya pengunjung itu tidak hanya kita jualan, tapi service after sales atau harus kita ini. Jadi kepuasan pelanggan kita harus perhatikan. Jadi kira-kira itu dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya aku yuk. Pak Inggi, kemudian Mas Pak Darwis, Bindes juga seluruh OPD yang siang hari ini ikut dalam rangka pembinaan Desa Wisata Kertomulyo, karena memang ini dari staf SK Bupati yang diberikan di bulan Pongki ya Pak ya, di bulan Mei itu ada pesan dari Pak Bupati
desa wisata yang sudah ditetapkan itu jangan mandek sampai di situ saja setelah ditetapkan ya. Makanya menindaklanjuti itu, dan ini sudah ada peraturan Bupati 28 2022 ini, kami dari dinas terkait kemudian sinergi dengan dinas Bapeda, kemudian Dinpermades dan stakeholder atau yang di luar pemerintahan ya, seperti dari Sapin dan mendukung sepenuhnya untuk mendampingi desa wisata yang sudah di SK-kan. Jadi karena salah satu indikator dalam perkembangan kepariwisataan Pati adalah jumlah kunjungan wisata. Mas Fikri mungkin dulu pas saya di pemasaran, mungkin Mas Fikri sudah ditunjuk untuk pencatat kunjungan wisata ya. Nah itu yang kami gunakan untuk memenuhi indikator keberhasilan pariwisata di Kabupaten Pati. Memang tadi disampaikan sudah lengkap semua ya, hanya melengkapi saja karena kami kebetulan kemarin di bidang pengembangan sumber daya manusia, tapi sekarang sama-sama PK ya Pak, apa Rosi ya? Rosi PK. Rosi PK, pedotan kasih. Jadi sekarang rosoan. Ini rosoan. Hanya menggarisbawahi tadi sudah lengkap yang disampaikan dari narasumber yang hebat ini. Kami dari sisi sumber daya, karena ini sifatnya brand kita kemarin itu pemberdayaan masyarakat ya. Jadi desa wisata 12 itu yang kita tetapkan brandnya pemberdayaan masyarakat desa ya Pak ya. Makanya Pak Inggi, Pak Busono nanti juga titip bahwa tidak bisa Kertomulyo ini berjalan sendiri Pak Inggi terus ngadeg dia melakukan dia tidak bisa. Jadi harus sinergi semua komponen di masyarakat ya, dengan manajemen Pak Inggi di depan tadi sudah menyerahkan bagus sekali tadi Pak, untuk pokdarnya sudah mandiri jalan sendiri. Kalau mungkin di desa lain belum. Nah, ini saya aplaus untuk Kertomulyo ya, karena antara Pokdarwis, kemudian Bumdes, kemudian pemerintah desa sudah ada pembagian jelas. Yang penting Pak, untuk desa nanti tetap apapun output dari desa atau desa wisata ini harus ada MOU yang jelas, hitam di atas putih nanti kalau ada. Dan tadi di Mbak Ika juga Bu Yani sudah menyampaikan siapapun nanti pemimpinnya itu karena sudah ada MOU dan bentuk kerjasama, apalagi sudah diperdeskan, tetap jalan tidak terkendala. Karena belajar dari pengalaman kemarin di desa lain ya seperti itu Pak. Jadi mungkin untuk mengantisipasi ke depan itu kita buat pengalaman bahwa semuanya harus ada MOU dan kata putih, siapapun nanti pemimpinnya, desa Kertomulyo harus tetap jalan gitu ya. Kemudian untuk kelanjutannya nanti di bidang destinasi, kami di bidang destinasi pariwisata untuk pengembangan desa wisata itu nanti kami bekerja sama dengan LSU dan LSB Pak. Jadi kalau Pak David Mas Dias dari pihak swasta, terima kasih untuk nanti bisa dibantu pembinaan SDM-nya. Kami menyiapkan untuk bekerjasama dengan LSU dan LSP, lembaga sertifikasi usaha. Kemudian kalau LP-nya itu profesi ya, jadi orangnya nanti lewat LSP, dan kalau untuk operasional perusahaannya nanti kita bekerjasama dengan LSU. Ini sudah kita anggarkan, cuman memang efek kejut dari pandemi kami belum bisa apa-apa lah. Tadi ada bisik-bisik dari Mbak Ika, waduh sampai 25 ya Pak? Sudah sampai 25 iya, karena nanti 2 tahun ke depan kita tahun politik ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mengakumulasi nanti di tahun berikutnya. Walaupun tidak ada, tapi tetap semangat untuk Pak Busono beserta masyarakat tetap harus memberdayakan semua komponen masyarakat, dan ini nanti
harus disosialisasikan Pak untuk masyarakat. Tadi saya sama Mbak Yati, Mbak Ika di mobil seneng Pak. Ini ada yang rawat di sini enggak ya? Yang bangun di Talot itu luar biasa Pak, efek sadar wisatanya ya Pak ya. Senyum. Sudah senyum, monggo gitu Pak. Nah, ini Mas iya, senyum sapa. Mas Fikri, Mas Adi. Tadi saya merasakan sendiri yang ikut membangun Talot tadi sudah menyempatkan untuk menyambut kami tamu. Padahal orang oke ini ya. Tidak tahu. Jadi saya melihatnya ini dari nilai ini efek sadar wisata. Bagaimana nanti Pak Busono untuk SDM-nya dipersiapkan. Pordawis fungsinya adalah untuk mengajak sebagai penggerak masyarakat agar sadar wisata dan mengamalkan sabta pesona. Itu jadi hanya itu Mas Adi nanti jadi pokok kegiatan dari Pordawis yang ada. Jadi bicaranya masyarakat Kertomulyo ini menjadi tuan rumah yang baik, bisa menerima dan bisa membuat kerasan yang datang ke sini, dan akhirnya nanti kunjungan itu berulang. Jadi orang satu kali saja wis tahu roh aku di Kertomulyo terus tidak kembali. Nah itu sasaran kita nanti itu kunjungan berulang. Jadi mengajak teman yang lain karena ada kenangan yang bagus di sini, kemudian merasa nyaman, itu ngajak orang lain. Itu adalah salah satu metode promosi yang lebih bagus ya, dari mulut ke mulut dan dari pengalaman sendiri. Saya kira itu, mohon maaf segala kekurangannya karena sudah lengkap tadi disampaikan narasumber. Dan nanti untuk Mas Adi kemudian Mas Fikri, kalau memang nanti ada sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia, nanti kami siap dan bisa nanti lewat WA ya. Dan tadi baru dibentuk grup untuk nanti mewadahi dari Pordawis kemudian desa wisata ya Pak Pur ya tadi ya Gerbar ya, nanti bisa informasi timbal balik dari dinas nanti kita sampaikan ke Pordawis atau pengelola desa wisata, begitu sebaliknya nanti kita bisa sharing di grup tersebut. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hadi. Jadi Pak Hadi ini adalah Hadi Sunaryo, ini mantan kasih sumber daya pariwisata yang mengelola. Itu saya pengelolaan destinasi. Jadi aku sing gawe, ini sing marai. Bapak Ibu, ini nanti ada tambahan dari Pak Igi. Saya buka karena aku di WA Bu Igi Tluwo. Mbah ojo kesusu burung matang batik ini. Nah iso berdubur ya Mbah, sholat dhisik. Oke siap, nanti kita sholat dubur ning masjid sini atau di Tluwo. Terus nanti masuk ke sana ke Tluwo, perkiraan Pak David ya paling enggak nanti pulang dari Tluwo jam 2-an lah, begitu biar panjenengan perso. Tapi sebelum pulang nanti saya harapkan jenengan ketika nanti komunitas GM Hotel se-Indonesia bisa luar biasa, jadi nanti keliling juga ini Pak, dipadu Mas Adi biar perso. Ini kan hanya kelihatan dari luarnya toh, dalamnya luar biasa. Minimal lamu itu pirang-pirang Pak. Itu ada namanya tempat untuk selfie kayangan. Itu luar biasa Pak. Mbok kayangan Surakarta, mbok sapa ora roh kayangan. Nah kedua, mohon maaf, ini tak buka biar jadi orang kok tak tutupin dah. Dinas ini ketoke do kemlepok. Contohnya kayak Mbah Gum nih. Wis nek kayak Mbah Beda akeh duit. Saya itu NU nunut urip dengan Bu Ika. Saya kemarin sama Pak Kabit ini, Pak, iki nek diteruske dhewe ndak modal wassalam. Sumbangan pirang-pirang duit ora ana, tuku bensin ra kuat. Alhamdulillah dari Mbah Beda membantu kita support, akhirnya bisa hadir di ini. Tepuk tangan untuk Mbah Beda. Terus juga sama Safin, makanya mata bagi aku ikut di mobilnya Pak Safin, Hotel Safin. Terus Mas Hadi ikut di Mbah Beda. Begitu. Jadi nek masalah ilmu ayo nek jalur duit ojo dhisik. Ora ana duite, ora apa. Nangis. Tetapi karena bismillah nawaitu ibadah, niat untuk membesarkan pariwisata dan duluran, apapun terjadi, rawe-rawe lantas malam-malam putur, sepeda motornya bagus nanti remuk. Alhamdulillah.